Ya, berikut judul dari yang saya buat, analisis pasar uang dan pasar modal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pasar uang. Istilah al-sarf atau pasar uang merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tukar menukar seperti ini di dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata barat disebut dengan barter. Penciptaan mata uang sendiri adalah dalam rangka untuk yang pertama diedarkan di masyarakat, yang kedua menjadi penyeimbang bagi semua masyarakat, harta benda dengan adil dan sebagai perantara benda-benda yang lain. Sekalipun uang memiliki nilai, tetapi diperlukan bukanlah bendanya, tapi uang mempunyai nilai yang sama terhadap semua benda. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan terpenting, karena manusia menduduki tempat di atas modal, disusul sumber daya alam. Pandangan ini sangatlah berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu. Namun sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Sedangkan untuk modal tidak boleh disalahgunakan. Manusia harus menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis untuk digunakan setiap harinya. Oleh karena itu, modal tidak boleh menghasilkan keuntungan dari dirinya sendiri, tapi harus dengan usaha manusia melalui sektor yang real atau nyata. Inilah salah satu penyebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian itu hukumnya dilarang. Baik, yang kedua adalah transaksi dalam bursa falas. Dalam dewasa ini, jual beli uang biasanya terjadi di bursa valuta asing atau falas. Bursa falas ini diartikan dengan mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antara negara satu dengan negara yang lain, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional baik nasional, dan meminimalkan kemungkinan apabila adanya risiko kerugian akibat adanya terjadi fluktuasi kurs suatu mata uang. Transaksi sendiri di pasar uang asing terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu yang pertama antar bank atau bisa disebut wholesale market, dan yang kedua adalah clean retail market. Transaksi individu dalam pasar antar bank berjumlah sangatlah besar, misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontra antar bank dengan nasabah biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil. Peserta yang aktif melakukan transaksi pada tingkat pasar tersebut terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah dealer valuta asing baik bank ataupun non-bank. Yang kedua adalah perusahaan individu atau importir investor internasional. Yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan multinasional spekulator. Dan keempat adalah arbitrase dan bank sentral. Yang ketiga adalah berdasarkan hadis. Praktek al-sarf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah. Yang pertama adalah janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Jualah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. Yang kedua adalah Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali seimbang, dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami dan menjual perak dengan emas sesuka kami. Dan yang ketiga adalah kami telah diperintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Lalu seorang laki-laki bertanya, kemudian beliau menjawab, harus tunai, dan perawi berkata, demikianlah yang aku dengar.
Dari beberapa hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis dalil tentang diperbolehkannya al-saf serta tidak boleh penambahan antara suatu barang yang sejenis, contoh emas dengan emas, perak dengan perak, karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba al-fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya al-saf, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut terus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah. Dan yang keempat adalah tujuan akad al-saf. Tujuan ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Gharar dalam akad al-saf ini akan lenyap karena time of settlement yang dilaksanakan secara tunai. Dengan demikian, hukum tentang al-saf yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehannya dari sudut hukum Islam. Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur yang pertama adalah riba, yang kedua adalah maisir, dan ketiga adalah gharar. Dan pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan, mengacu pada hadis-hadis yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli valuta asing. Maka batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau bainat, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua adalah motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. Yang ketiga adalah transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang keempat adalah tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkannya jual beli tanpa kepemilikan bainah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran uang dengan cara kabat penerimaan barang ditempatkan merupakan syarat sah jual beli mata uang, baik emas dengan emas atau perak dengan perak, hanya saja disyaratkan dengan cara hulul dan kabat. Yang kelima adalah pasar modal, identik dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal investor dengan orang yang membutuhkan modal issuer untuk mengembangkan investasi. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah, yang pertama adalah emiten, yang kedua adalah perantara emisi yang meliputi penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Yang ketiga adalah badan pelaksana pasar modal. Yang keempat adalah bursa efek. Yang kelima adalah perantara perdagangan. Efek-efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara saja, yaitu maklar dan komisioner. Yang keenam adalah investor. Di dalam pasar modal, proses perdagangan efek saham dan obligasi melalui tahapan pasar perdana, kemudian pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan perdana saham dan obligasi oleh admin kepada investor. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang terjadi sesaat, maksudnya dengan tujuan mengambil untung dari kenaikan harga maupun untuk menghindari kerugian atau setelah pasar perdana. Di pasar sekunder inilah yang secara reguler terjadi di bursa efek setiap harinya. Yang selanjutnya adalah perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Ada dua hal utama dalam pasar modal syariah, yaitu indeks Islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham dari emiten
yang dikategorikan sesuai syariah. Sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya yang telah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut prinsip-prinsip syariah yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah indeks saham konvensional dan indeks saham Islam. Perbedaan antara indeks keduanya ini adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar listing sudah sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua adalah instrumen. Dalam pasar modal konvensional, instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya seperti opsi, RIC, waran, dan reksadana. Dan prinsip ketiga adalah mekanisme transaksi. Dalam konteks pasar modal syariah, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan dari saham perusahaan bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam, menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya di belakangan. Yang terakhir adalah pasar modal syariah dari sisi syariat Islam. Untuk menilai pasar modal syariah adalah sangat penting bagi kita menelaah institusi badan usaha yang bernama perseroan terbatas PT, karena perseroan terbataslah yang menerbitkan saham dan sebagai emiten mencatatkannya di bursa efek untuk diperdagangkan. Meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham-saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur riba. Bagaimana kegiatan bisnis dilakukan dan bagaimana bentuk perseroan adalah dua masalah yang berbeda. Sepakat bahwa suatu badan usaha harus bergerak pada sektor-sektor dan mekanisme transaksi yang diperbolehkan syariat Islam. Hanya saja kita tidak sepakat dengan bentuk badan usaha berupa perseroan terbatas, apalagi permasalahan ini tidak disentuh dalam perkembangan wacana pasar modal syariah. Karena memang instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal syariah adalah saham, sedangkan penertiban saham itu sendiri merupakan metode manajemen suatu perseroan untuk memperoleh pendanaan atas kegiatan usahanya, yang terdiri dari 4, yaitu 1. Syarat perseroan syirkah dalam Islam. Yang kedua, tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas. Yang ketiga adalah perseroan terbatas tidak memenuhi syarat perseroan dalam Islam. Yang keempat adalah perdagangan saham bertentangan dengan syarat.